Selamat berjumpa siswa semuanya. Kali ini kita akan membahas sekilas tentang apa-apa yang akan kita pelajari dalam bab dinamika dan masalah kependudukan. Ada beberapa hal yang harus kita pelajari untuk bab dinamika dan masalah kependudukan. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang faktor dinamika penduduk. Dilanjutkan yang kedua, yaitu sumber data kependudukan. Mobilitas penduduk merupakan pembahasan yang ketiga. Dilanjutkan yang keempat, yaitu kualitas dan indeks pembangunan manusia. 5. Permasalahan dinamika penduduk. Dan yang terakhir, yang keenam, adalah pengelolaan dan analisis data kependudukan. Selanjutnya, mari kita bahas tentang faktor dinamika penduduk. Untuk faktor dinamika penduduk ada 3. Yang pertama adalah kelahiran, kedua kematian, dan yang ketiga adalah migrasi atau perpindahan. Untuk sumber data kependudukan ini ada 3. Yang pertama adalah sensus penduduk, kedua survei penduduk, dan yang ketiga adalah registrasi penduduk. Untuk mobilitas penduduk ini ada 2 faktor. Yang pertama adalah mobilitas vertikal dan yang kedua adalah mobilitas horizontal. Ada 4 faktor dari kualitas dan indeks pembangunan manusia. Yang pertama jumlah penduduk, kedua pertumbuhan penduduk, ketiga kepadatan penduduk, dan yang keempat adalah bonus demografi. Ada 3 faktor yang terdapat dalam permasalahan dinamika penduduk. Yang pertama permasalahan kualitatif, kedua permasalahan kuantitatif, dan yang ketiga upaya pemecahan masalah. Untuk yang terakhir ada 6 faktor yang akan kita bahas dalam pengelolaan dan analisis data kependudukan. Yang pertama analisis data kelahiran dan kematian, kedua analisis data pertumbuhan penduduk, ketiga proyeksi penduduk, keempat analisis kepadatan penduduk, kelima analisis komposisi penduduk, dan yang keenam adalah piramida penduduk. Siswa semuanya, kali ini kita akan lanjutkan. Kita bahas yang pertama tentang dinamika penduduk. Tentang pengertian dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah kondisi di saat struktur penduduk, jumlah dan persebarannya mengalami perubahan akibat terjadinya proses demografi, yaitu kelahiran, kematian, perpindahan. Dinamika penduduk juga merupakan perubahan keadaan penduduk. Perubahan-perubahan tersebut baik secara kualitas dan kuantitas tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal. Dinamika atau perubahan lebih cenderung pada perkembangan jumlah penduduk suatu negara atau wilayah tersebut. Jumlah penduduk tersebut dapat diketahui melalui sensus, registrasi, dan survei penduduk. Ada banyak faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk.
Jumlah penduduk dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu, yaitu bertambah atau berkurang. Dinamika penduduk atau perubahan jumlah penduduk dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan migrasi atau perpindahan. Jumlah kelahiran dan kematian sangat menentukan dalam pertumbuhan penduduk Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kelahiran, kematian, dan migrasi. Yang pertama kita bahas tentang kelahiran atau natalitas. Bertambahnya jumlah penduduk suatu daerah salah satunya adalah karena adanya kelahiran pada daerah tersebut. Tinggi rendahnya tingkat kelahiran dalam suatu kelompok penduduk tergantung pada struktur umur, penggunaan alat kontrasepsi, pengangguran, tingkat pendidikan, status pekerjaan wanita, serta pembangunan ekonomi. Berikut dikemukakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kelahiran, baik yang pro atau menunjang maupun yang kontra atau menghambat tingkat kelahiran pada suatu wilayah. Yang pertama, penunjang kelahiran atau pronatalitas, antara lain menikah usia muda, pandangan masyarakat banyak anak banyak rezeki, anak menjadi harapan bagi orang tua sebagai pencari nafkah, anak merupakan penentu status sosial, anak merupakan penerus keturunan terutama anak laki-laki. Untuk yang menghambat kelahiran atau antinatalitas, antara lain adanya pelaksanaan program keluarga berencana atau KB, penundaan usia perkawinan dengan alasan menyelesaikan pendidikan, dan semakin banyak wanita karir. Untuk kematian atau mortalitas, faktor lain yang berpengaruh terhadap dinamika penduduk adalah tingkat kematian. Terdapat 2 kategori dalam menentukan tingkat kematian, yaitu tingkat kematian kasar atau gross death rate, tingkat CDR, dan tingkat kematian khusus atau age-specific death rate atau ASDR. Tingkat kematian kasar atau gross death rate adalah banyaknya orang yang meninggal pada suatu tahun per jumlah penduduk pertengahan tahun tersebut. Tingkat kematian khusus atau age-specific death rate dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain umur, jenis kelamin, pekerjaan. Faktor yang menunjang dan menghambat kematian atau mortalitas di Indonesia adalah A. Penunjang kematian atau promortalitas, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, fasilitas kesehatan yang belum memadai, keadaan gizi penduduk yang rendah, dan terjadinya bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, peperangan, wabah penyakit, pembunuhan, dan lain-lain. Untuk penghambat kematian atau anti-mortalitas, diantaranya meningkatnya kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan, fasilitas kesehatan yang memadai, meningkatnya keadaan gizi penduduk, serta memperbanyak tenaga medis seperti dokter, perawat, bidan, dan lain-lain. Selanjutnya kita bahas tentang migrasi penduduk. Faktor berikutnya yang berpengaruh terhadap dinamika penduduk adalah migrasi penduduk. Migrasi merupakan bagian dari mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Mobilitas penduduk ada yang bersifat non-permanen atau sementara, misalnya turisme, baik nasional maupun internasional, dan ada pula mobilitas penduduk permanen atau menetap. Mobilitas penduduk permanen disebut migrasi, sehingga migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan melewati batas negara atau batas administrasi dengan tujuan untuk menetap. Demikian, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.